Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur saya ucapkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan Ramadan hidayahnya kepada kita semua serta memberikan kita nikmat kesehatan, nikmat kehidupan sehingga kita masih dapat beraktivitas pada hari ini. Baiklah, kembali lagi bersama saya Alek Putra dengan NIM 210421110 pada kelas mata kuliah Administrasi Pertanahan. Pada pertemuan ke-6 ini, saya akan coba menjelaskan sedikit materi mengenai tanah negara dan hak wilayah. Baiklah, langsung saja kita ke materinya. Yang pertama yaitu mengenai tanah negara. Tanah negara itu istilahnya merupakan satu kata yang mudah diucapkan tetapi sukar didefinisikan. Negara sebagai organisasi terbesar memiliki peran penting dalam melakukan pengaturan dan pengendalian pertanahan di setiap negaranya. Secara yuridis, pengertian tentang tanah negara itu ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1967 tentang pendaftaran tanah pada pasal 1 angka 3, yakni tanah negara atau tanah yang dikuasai langsung oleh negara adalah tanah yang tidak dipunyai dengan sesuatu hak atas tanah. Berikut ada beberapa ruang lingkup tanah negara. Yang pertama yaitu di sini dikutip dari Maria S.W. Sumarjono mengatakan ada beberapa ruang lingkup tanah negara. Yang pertama yaitu tanah yang diserahkan secara sukarela oleh pemiliknya, maka tanah tersebut bisa dikatakan sebagai tanah negara. Yang kedua, tanah-tanah yang berakhir jangka waktunya dan tidak diperpanjang lagi. Yang ketiga, tanah-tanah yang pemegang haknya meninggal dunia tanpa ahli waris. Yang keempat, tanah-tanah yang ditelantarkan. Nah, jadi ruang lingkup itu ada 4 ya, dimana jika termasuk dalam kategori tersebut, maka tanah tersebut adalah tanah negara. Nah, lanjut masih menurut Maria S.W. Sumarjono, ruang lingkup tanah negara itu yang berikutnya yaitu tanah-tanah yang diambil untuk kepentingan umum sesuai peraturan undang-undang yang berlaku. Nah, jadi jika ada tanah-tanah dari masing-masing hak milik, misalnya orang atau masyarakat yang diambil oleh negara untuk kepentingan umum, maka itu bisa dikatakan sebagai tanah negara. Yang kedua, tanah timbul dan tanah reklamasi. Yang ketiga atau yang keenam, yaitu kelompok tanah negara sebagai hasil nasionalisasi, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang penghapusan tanah partikelir dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953, Peraturan Perpu Nomor 3 Tahun 1960, Penpres Nomor 5 Tahun 1965, dan Penpres Nomor 6 Tahun 1964. Nah, itu peraturan yang memuat tentang kelompok tanah negara sebagai hasil nasionalisasi. Nah, di mana ini tadi ada 6 ruang lingkup tanah negara menurut Maria S.W. Sumarjono. Nah, jadi tanah negara itu dapat diartikan adalah tanah atau tanah negara yang dikuasai langsung oleh negara. Yang selanjutnya disebut tanah negara adalah tanah yang tidak dilekati suatu hak atas tanah dan bukan merupakan barang milik milik negara atau milik daerah dan atau badan usaha milik negara ataupun daerah. Nah, maka itu disebut dengan tanah negara. Berikutnya yaitu mengenai hak wilayah. Nah, kata wilayah sendiri berasal dari bahasa Arab yang mempunyai arti diurus dan diawasi. Wilayah juga berarti wilayah. Dengan demikian, hak wilayah adalah kekuasaan untuk mengurus, mengawasi, dan juga menguasai. Menurut Budi Hasono, hak wilayah itu merupakan seperangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Nah, jadi Budi Harsono mengatakan hak adat itu wewenang dan kewajiban yang dimiliki oleh masyarakat berdasarkan hukum adat gitu.
yang terletak dalam satu lingkungan wilayahnya. Nah, adapun ruang lingkup dari hak wilayah itu menurut Surojo Winodipuro, yang pertama yaitu tanah atau daratan sebagai ruang lingkup kehidupan, yang kedua atau air, perairan, kali, danau, dan sungai, yang ketiga itu tumbuh-tumbuhan yang hidup secara liar seperti hutan, kayu, bubuan, dan lainnya, dan binatang yang hidup liar. Nah, itu merupakan ruang lingkup dari hak wilayah menurut Surjono Winodipuro. Nah, berikut ada prinsip dasar hak hak wilayah. Nah, yang pertama ini menurut Kusno. Kusno mengatakan ada beberapa prinsip dasar hak wilayah. Yang pertama itu bahwa tanah wilayah selalu harus dibedakan ke dalam tiga bagian. Yang pertama itu bagian yang dinamakan tanah kampung halaman. Yang kedua bagian yang dinamakan tanah sawah, tegal, ladang, ataupun empang. Dan yang ketiga itu bagian yang dinamakan tanah persediaan. Nah, itu merupakan hak wilayah yang berupa tanah gitu. Nah, berikutnya bahwa hak wilayah merupakan dasar segala macam hak perorangan atas tanah yang ada di atasnya. Dan karenanya hak perorangan yang membebaninya tetap bergantung dan tunduk pada hak wilayah. Dan yang ketiga itu bahwa hak-hak perorangan atas tanah yang ada di atas hak wilayah itu kualitas ikatannya dengan yang mempunyai hak digantungkan pada bukti nyata, intensitas dari pemanfaatan dan pemeliharaan tanahnya. Yang keempat yaitu bahwa pemakaian dan pemanfaatan tanah wilayah atas dasar hak perorangan yang ada pada seseorang tunduk kepada asas kepatutan atau kepantasan dalam menggunakan dan mengambil manfaat yang didasarkan atas penggunaan hak perorangan yang bersangkutan. Nah, berikutnya yang kelima yaitu bahwa melampaui batas ukuran dalam memakai dan mengambil manfaat tanah atas dasar hak perorangan oleh yang bersangkutan akan mendapatkan teguran dari masyarakatnya dan selanjutnya yang bersangkutan akan dikenakan hukuman berupa kewajiban seperti ganti rugi kepada masyarakat. Itulah tadi prinsip dasar dari hak wilayah berhubungan dengan tanah. Oke, mungkin sekian materi yang dapat saya jelaskan pada pertemuan ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.